Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai teori asal-usul kehidupan, kemudian ada teori evolusi dari Charles Darwin, kemudian Lamarck, ada juga teori dari August Weismann. Sedangkan pada video kali ini kita akan membahas mengenai petunjuk evolusi. Jadi ada apa saja sih petunjuk evolusi? Nah, petunjuk evolusi ini ada mulai fosil, kemudian ada homologi, kemudian ada perbandingan embriologi. Lalu pada video ini nanti kita juga akan membahas mengenai mekanisme evolusi. Tapi sebelum kita membahas mekanisme evolusi, kita membahas petunjuk evolusi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada fosil. Seperti yang kita ketahui bahwa fosil itu merupakan sisa-sisa hewan ataupun tumbuhan yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil disebut dengan ilmu paleontologi. Untuk contoh fosilnya, sekarang kita perhatikan pada gambar di samping. Nah, gambar di samping itu terdapat fosil dari kuda. Biasanya kebanyakan contoh soal itu menggunakan fosil kuda karena fosil dari kuda ini ditemukan dengan struktur yang lebih lengkap. Di sini ada gambar evolusi dari kuda mulai dari jenis kuda Eohippus hingga Equus ya, mulai dari 56 juta tahun yang lalu hingga 2 juta tahun yang lalu. Jadi kuda ini mengalami proses evolusi mulai dari peningkatan ukuran, kemudian pengurangan jumlah kuku, hilangnya bantalan kaki, kemudian pemanjangan kaki, serta peleburan tulang independen kaki bagian bawah. Yang kedua ada petunjuk evolusi yaitu homologi. Homologi ini merupakan organ-organ yang bentuk atau strukturnya sama namun fungsinya berbeda. Ada juga kebalikan dari homologi yaitu analogi, yang mana analogi ini merupakan organ-organ yang bentuk atau strukturnya berbeda namun fungsinya sama. Sekarang kita perhatikan gambar contoh dari homologi dan juga analogi. Jadi di contohnya homologi ini ada tangan manusia, kemudian ada tungkai depan kucing, ya tungkai kaki depan kucing, ada juga sirip dari paus, kemudian ada sayap kelelawar. Jadi kita lihat bahwa struktur dasar tulang dari manusia, kucing, paus maupun kelelawar itu sama, tetapi fungsinya berbeda. Kalau manusia tangannya untuk makan, bisa untuk menulis dan sebagainya, sedangkan pada kucing tungkai depannya itu digunakan untuk berjalan, sementara pada paus digunakan untuk berenang dan pada kelelawar digunakan untuk terbang. Kalau pada analogi kita lihat bahwa struktur pada burung dan juga struktur pada kelelawar itu organ tulangnya masing-masing mengalami perbedaan, jadi tidak sama seperti homologi. Kalau homologi kan tadi organnya sama, sedangkan kalau analogi ini organnya, strukturnya berbeda namun fungsinya sama. Jadi sayap burung dan sayap kelelawar ini sama-sama untuk terbang. Untuk petunjuk evolusi yang ketiga ini ada namanya perbandingan embriologi. Semua jenis vertebrata dalam perkembangan embrionya itu menunjukkan adanya persamaan. Adanya persamaan perkembangan pada semua golongan vertebrata ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara vertebrata satu dengan vertebrata lainnya. Pada gambar samping terdapat perkembangan embrio dari ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan juga manusia. Pada manusia, fase perkembangan embrionya ditandai dengan triwulan 1. Maksudnya di sini ada 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. Seperti yang kita ketahui kan bahwa manusia itu hamilnya selama 9 bulan, sehingga masa triwulannya seperti itu. Sementara pada ayam fase pengharamannya selama 21 hari. Sehingga kalau pada ayam itu 1 minggu pertama, kemudian 1 minggu kedua, dan 1 minggu ketiga. Apabila disajikan gambar embrionya saja ya, pada gambar yang atas sendiri itu
maka tentu kita sangat bingung karena di situ terdapat banyak persamaan, hampir sama semua gambarnya. Oleh karena itu, penganut dari teori evolusi ini mengatakan bahwa embrio dari ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia ini berasal dari satu nenek moyang yang sama. Karena itu memiliki banyak persamaan yang menunjukkan adanya hubungan kekerabatan. Sekarang kita beralih ke mekanisme evolusi. Jadi penyebab terjadinya evolusi ini dapat disebabkan karena adanya mutasi atau perubahan pada materi genetik yang bersifat diturunkan atau diwariskan kepada keturunannya. Adanya mutasi ini menyebabkan munculnya variasi pada spesies. Dan adanya variasi tersebut maka menyebabkan terjadinya evolusi. Selain itu, evolusi juga dapat terjadi karena adanya spesiasi. Spesiasi ini merupakan pembentukan spesies baru. Spesiasi sendiri ini dapat terjadi karena adanya isolasi. Jadi isolasi itu merupakan kunci utama ya, kunci terpenting untuk terjadinya spesiasi atau pembentukan spesies baru. Dikarenakan dengan adanya isolasi ini maka akan mencegah keseragaman spesies yang terbentuk. Jadi spesies yang terbentuk ini nanti akan bervariasi sehingga muncullah spesies baru. Isolasi ini ada dua macamnya. Yang pertama ada isolasi geografis. Pada isolasi geografis ini kondisi geografis atau bentang alam yang terpisah sehingga menghasilkan spesies baru. Misal nih contohnya ada spesies A dan spesies B. Spesies A dan spesies B ini merupakan satu spesies. Namun mereka itu terbentang oleh atau terpisah oleh bentang alam atau kondisi geografis yang mengakibatkan spesies A mau tidak mau akan kawin dengan spesies yang ada di tempatnya. Begitu pula dengan spesies B. Spesies B mau tidak mau akan kawin juga dengan spesies baru yang ada di tempatnya. Sehingga dari hal itulah akan menghasilkan spesies baru dari hasil perkawinan itu. Yang kedua ada isolasi reproduksi, keadaan di mana kedua individu tidak dapat melakukan reproduksi. Pada isolasi reproduksi ini ada macamnya. Yang pertama ada isolasi musim yang disebabkan karena musim kawinnya yang berbeda. Contohnya ada jenis lalat yang kawinnya pada pagi hari dan juga ada yang sore hari, jadi berbeda. Yang kedua ada isolasi ekogeografi, yang mana spesies itu pernah berada di satu wilayah kemudian berpisah karena faktor alam seperti bencana. Yang ketiga ada isolasi habitat. Jadi isolasi habitat ini dikarenakan tempat tinggal yang berbeda. Yang keempat ada isolasi tingkah laku atau perilaku kawin yang berbeda. Maksudnya di sini kalau spesies yang akan melakukan perkawinan pasti akan memberikan sinyal. Jadi kalau ada spesies lain yang tidak dapat menanggapi sinyal itu, maka tidak akan terjadi perkawinan. Dan yang terakhir ada isolasi mekanis. Isolasi mekanis ini dikarenakan perbedaan struktur reproduksi. Misalnya gajah itu kan tidak mungkin melakukan perkawinan dengan ikan karena struktur reproduksi antara gajah dan ikan itu berbeda.